Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas materi mengenai teori permintaan. Ada 7 hal yang akan kita bahas dalam teori permintaan. Yang pertama adalah hukum permintaan. Kedua adalah tentang schedule permintaan. Ketiga adalah tentang kurva permintaan. Keempat adalah tentang fungsi permintaan. Kelima adalah tentang pergerakan kurva. Keenam adalah tentang pergeseran. Dan ketujuh atau yang terakhir adalah pengecualian hukum permintaan. Langsung saja saya akan membahas yang tentang hukum permintaan. Hukum permintaan berisi atau berbunyi bahwa harga berkorelasi negatif dengan permintaan. Maksudnya adalah semakin tinggi harga suatu barang, maka permintaannya akan semakin sedikit dan begitu sebaliknya. Contohnya banyak ya, orang Indonesia itu ya khususnya, kalau harganya lagi murah, borong semuanya. Kalau harganya lagi mahal, kalau bisa nggak usah beli. Tapi kalau itu kebutuhan pokok, ya beli seperlunya saja atau bahkan menguranginya. Jadi itu yang dimaksud bahwa harga berkorelasi negatif dengan permintaan. Pada saat harganya naik, permintaannya turun. Pada saat harganya turun, permintaannya naik. Berbanding terbalik, naik, turun, turun, naik gitu loh. Ya. Kemudian tentang schedule permintaan. Schedule itu kalau secara harfiah atau secara mudah dipahaminya adalah sebuah jadwal atau sebuah catatan. Tapi ini adalah schedule permintaan. Catatannya mengenai apa? Kolom pertama baris berapa ini? Baris kedua sampai ke 6 ke 7 ya. Ya. Pokoknya yang kolom ini adalah waktu, kemudian kolom kedua adalah harga barang, kemudian yang paling kanan, kolom ketiga ini adalah jumlah yang diminta. Schedule permintaan sebenarnya menggambarkan hukum permintaan yang saya jelaskan sebelumnya. Lihat, harga yang paling tinggi di sini 20.000, harga yang paling rendah adalah 2.500. Tadi hukum permintaan berbunyi bahwa semakin tinggi harganya, maka jumlah permintaannya semakin sedikit. Ya. Atau semakin naik harganya, permintaannya akan turun. Lihat, pada harga 20.000, harga yang paling tinggi, jumlah yang diminta justru yang paling rendah. Dan sebaliknya, pada harga yang paling rendah, 2.500, yang diminta jumlahnya justru yang paling banyak. Nah, itu untuk schedule permintaan. Kemudian adalah tentang kurva permintaan. Kurva itu ya bentuknya gini ya, di mana di sumbu vertikal itu ada harga, simbolnya P. Kemudian di sumbu horizontal simbolnya H. H itu adalah jumlah yang diminta atau quantity. Kalau P itu harga, price gitu ya. Lihat, ini juga menggambarkan hukum permintaan. Semakin tinggi harganya, lihat, harga di sini paling tinggi adalah 500, maka jumlah yang diminta akan semakin sedikit. Lihat, tidak ada yang diminta. Tapi pada saat harganya turun dari 500 ke 400, maka jumlah permintaannya akan naik dari 0 ke 500. Begitu seterusnya hingga harganya turun menjadi 100, jumlah yang diminta semakin banyak. Ingat, intinya hukum permintaannya itu adalah semakin tinggi harga suatu barang itu, atau pada saat harga itu naik, jumlah permintaannya akan turun. Ya. Saya ingatkan, tadi yang saya bahas di awal adalah hukum permintaan, di mana hukum permintaan itu bisa digambarkan dengan schedule permintaan dan juga kurva permintaan ini. Selanjutnya, hukum permintaan juga bisa digambarkan fungsi permintaan. Apa sih fungsi itu? Fungsi itu kalau di matematika kan kita sering sebutnya atau nama populernya adalah rumus gitu ya. Rumusnya permintaan itu apa? Rumus permintaan itu adalah jumlah barang yang diminta akan dipengaruhi oleh harga barang itu sendiri. Ingat, di slide sebelumnya saya jelaskan bahwa H adalah jumlah yang diminta atau quantity, banyaknya gitu ya. Sedangkan P adalah harganya. Tetapi ternyata fungsi atau rumus permintaan ini diturunkan gitu ya. Ingat ya, di matematika kadang kita dijelaskan ada rumus turunannya. Turunannya menjadi seperti ini. Kenapa? Karena ternyata di lapangan
Jumlah permintaan itu tidak hanya dipengaruhi oleh harga barang itu sendiri, tetapi juga dipengaruhi oleh harga barang lain, dipengaruhi oleh pendapatan, dipengaruhi oleh selera masyarakat, dipengaruhi oleh promosi perusahaan, dipengaruhi oleh kondisi alam, dipengaruhi oleh jumlah penduduk, dan yang terakhir dipengaruhi oleh ramalan di masa yang akan datang. Kalau tadi saya jelaskan bahwa sebelum slide ini saya jelaskan bahwa jumlah yang diminta itu dipengaruhi oleh harga itu sendiri. Misalnya seperti ini. Pada saat tiket kereta api mengalami kenaikan, maka jumlah permintaannya akan turun. Begitu sebaliknya, pada saat harga tiket kereta mengalami penurunan, jumlah yang diminta akan naik gitu ya. Itu kalau kita berbicara jumlah yang diminta atau permintaan dipengaruhi oleh harga barang itu sendiri. Nah, selanjutnya kalau permintaan juga dipengaruhi oleh harga barang lain, kira-kira apa ya alat transportasi yang sifatnya sebagai barang substitusinya kereta api? Misalnya bus gitu ya. Ketika tiket bus mengalami kenaikan, maka jumlah permintaan akan tiket kereta api akan naik, kan gitu ya. Ngapain kita beli tiket bus yang harganya mahal kalau tiket keretanya lebih murah, kan gitu. Nah, kalau barang komplementer apa ya? Kalau kereta api itu barang komplementernya misalnya bensin gitu ya. Kalau harga solar ya, solar. Kalau komplementer itu kan pelengkap ya. Kalau ada kereta tetapi nggak ada solar misalnya kan ya nggak bisa jalan. Pada saat harga solarnya mengalami kenaikan, pasti harga tiket kereta api juga mengalami kenaikan dan permintaan akan tiket kereta api juga akan menurun. Misalnya seperti itu. Paham ya? Ketika jumlah permintaan dipengaruhi harga barang lain, di mana harga barang lain itu ada barang substitusi dan barang komplementer. Selanjutnya, pada saat permintaan dipengaruhi oleh pendapatan masyarakat, belum tentu loh ternyata jika pendapatan masyarakat meningkat kemudian permintaannya juga banyak, karena dalam kasus jumlah permintaan yang dipengaruhi oleh pendapatan itu terdapat dua jenis barang, yaitu barang normal dan barang inferior. Fokus, kalau barang normal pada saat masyarakat pendapatannya naik, maka permintaan barang normal ini juga akan naik. Tetapi kalau untuk barang inferior, pada saat pendapatan masyarakat mengalami kenaikan, maka barang inferior ini permintaannya akan turun. Apa sih perbedaan antara barang normal dan barang inferior? Saya langsung jelaskan dengan contoh ya. Kalau barang normal itu adalah barang yang dianggap bagus oleh konsumen. Misalnya, pada saat pendapatan masyarakat mengalami kenaikan, permintaan akan tiket pesawat itu akan naik juga. Tetapi kalau untuk barang inferior, misalnya tiket kereta api tadi ya, pada saat pendapatan masyarakat naik, permintaan akan tiket kereta api itu akan turun. Karena orang-orang menganggap bahwa dia sudah mampu membeli tiket pesawat, ngapain juga beli tiket kereta api, seperti itu. Kemudian kalau permintaan barang dipengaruhi oleh selera masyarakat. Nah, selera masyarakat ini harus didukung juga dengan pendapatan. Percuma punya selera bagus tetapi tidak memiliki pendapatan ya. Jadi ibaratnya seleranya bagus tapi nggak bisa beli, maka permintaannya ya tetap segitu-gitu saja. Tapi kalau punya selera kemudian diimbangi dengan pendapatan, ya maka jumlah permintaannya juga akan meningkat gitu. Selanjutnya untuk promosi perusahaan. Promosi perusahaan ini biasanya akan berbanding lurus dengan permintaan. Kalau promosi perusahaannya gencar dilakukan, misalnya beli satu gratis satu, otomatis permintaannya juga akan meningkat gitu. Kemudian kondisi alam, misalnya pada saat musim hujan, permintaan atas jas hujan atau payung akan meningkat, tetapi kalau pada musim kemarau akan menurun, misalnya seperti itu. Kemudian selanjutnya permintaan yang dipengaruhi oleh jumlah penduduk. Dalam kasus jumlah penduduk juga harus diimbangi dengan pendapatan masyarakat. Jumlah penduduknya banyak, tetapi kalau pendapatannya sedikit ya nggak akan ada kenaikan jumlah permintaan, seperti itu. Nah, yang terakhir adalah ramalan di masa yang akan datang.
Ramalan di masa yang akan datang ini mempengaruhi juga jumlah permintaan. Misalnya pada saat awal-awal pandemi di bulan Maret ya kalau nggak salah, itu yang namanya masker dan hand sanitizer itu menjadi barang yang sangat diburu oleh konsumen kan ya. Pada saat itu orang-orang bahkan siapapun berbondong-bondong untuk membeli barang tersebut dengan asumsi bahwa harga barang tersebut akan naik terus-menerus dan akan laku sepanjang waktu gitu ya. Pokoknya mereka akan membeli banyak yang tujuannya kebanyakan untuk ditimbun dan untuk dijual kembali. Ternyata gledek bahasa Jawanya ya rek. Memang pada beberapa saat ada kelangkaan dan mengalami kenaikan harga, tetapi ternyata sekarang karena orang-orang berbondong-bondong membuka peluang usaha masker dan hand sanitizer tadi, maka jumlah penawaran yang ada di pasar mulai berimbang dengan permintaan yang ada di pasar. Nah, itu untuk fungsi permintaan. Ingat, fungsi permintaan yang awalnya hanya dipengaruhi oleh harga barang itu sendiri berubah menjadi dipengaruhi oleh beberapa faktor, mulai dari harga barang lainnya yang terdiri dari barang substitusi, barang komplementer, kemudian pendapatan masyarakat, selera masyarakat, promosi perusahaan, kondisi alam, jumlah penduduk, dan ramalan di masa yang mendatang gitu ya. Selanjutnya yang saya akan bahas setelah adalah tentang pergerakan kurva. Nah, pergerakan kurva ini sebenarnya sama dengan kurva permintaan yang saya bahas di slide sebelumnya. Pergerakan kurva ini adalah pada saat harga mengalami kenaikan ya. Pada saat harga mengalami kenaikan maka tidak akan ada permintaan. Tidak ada permintaan itu saya tunjukkan di gambar ini ya, di kurva ini. Kemudian turun menjadi 400, akan ada permintaan 500. Turun di 300 akan ada permintaan 1000. Turun menjadi 200 menjadi 1500 dan yang terakhir 100 menjadi 2000. Seperti itu. Ini adalah pergerakan kurva yang penjelasannya dipengaruhi oleh harga barang itu sendiri. Sedangkan yang selanjutnya kurva, lihat bedanya gambarnya. Kalau yang tadi garisnya hanya ada satu garis miring, ini ada dua garis miring, di mana asumsinya adalah kurva yang bergeser dari BX ke BX1 ini sudah tidak hanya dipengaruhi oleh harga barang itu sendiri, tetapi dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya. Apa tadi faktor-faktor lainnya? Misalnya harga barang pelengkap, kemudian ada jumlah penduduk, selera masyarakat, kemudian apalagi tadi pendapatan dan lain sebagainya yang sudah kita bahas di slide sebelumnya. Dimana kalau dia bergeser ke kanan itu artinya permintaannya bertambah ya. Sedangkan sebaliknya kalau kurvanya bergeser ke kiri, misalnya ada garis di sini, berarti permintaannya turun. Itu saja yang membedakan pergerakan kurva dengan pergeseran kurva. Kalau pergeseran kurva pasti garis miringnya ada 2 atau bahkan bisa jadi digambarkan 3, intinya lebih dari 1 karena menggambarkan bahwa kurvanya bergeser gitu ya. Bergeser karena apa? Karena dipengaruhi faktor-faktor lainnya selain harga barang itu sendiri. Tetapi kalau yang slide sebelumnya itu tentang pergerakan kurva, itu garis miringnya atau garis miring ini loh ya, itu hanya satu. Karena hanya menggambarkan dipengaruhi oleh satu faktor saja, yaitu barang itu sendiri. Itu perbedaan antara pergerakan dan pergeseran kurva. Selanjutnya, yang paling terakhir dalam teori permintaan ini adalah membahas tentang pengecualian terhadap hukum permintaan. Itu ada 4, yaitu yang pertama untuk kasus given. Kasus given itu khusus untuk barang inferior. Tadi saya jelaskan bahwa barang inferior itu adalah barang yang dianggap jelek oleh konsumen setelah pendapatannya mengalami kenaikan. Awalnya seneng naik kereta, tapi karena pendapatannya naik ya dia milih naik pesawat misalnya seperti itu. Kemudian kan harusnya kalau pendapatannya naik, permintaannya naik, tapi ini pengecualian untuk kasus given ini. Ternyata pada saat untuk kasus given ini, pada saat
pendapatannya naik, justru permintaannya akan turun karena menganggap barang itu sudah jelek ya, karena tiket kereta itu dianggap sudah tidak bagus baginya, jadi dia memilih tiket pesawat, misalnya seperti itu. Kemudian yang kedua, kasus spekulasi, yaitu spekulasi untuk barang tertentu yang harganya akan naik terus. Berarti ini sama yang saya bahas tadi tentang masker dan hand sanitizer, yaitu ramalan di masa yang akan datang itu ya. Kemudian yang ketiga adalah kasus barang prestis. Kasus barang prestis ini adalah pandangan subjektif seseorang bahwa ketika dia memiliki barang tersebut, maka harga diri seseorang tersebut akan naik. Misalnya sekarang yang lagi populer itu adalah daun janda bolong atau tanaman janda bolong itu loh, yang harganya luar biasa gitu ya. Itu kan sebenarnya pandangan secara subjektif ya, tidak ada tolak ukur yang pasti untuk menilai harga sebuah daun gitu ya. Tetapi kan dia sekarang sedang naik daun ya, produknya daun, kemudian sebutannya sedang naik daun gitu. Atau contoh yang mudah, dulu sempat batu ake itu kan sedang tren-trennya gitu ya. Orang-orang menganggap bahwa ketika memiliki batu ake, maka dia menganggap bahwa dirinya harganya atau sudah prestis gitu, mempunyai yang namanya batu ake. Dan bisa jadi batu ake itu di mata beberapa konsumen harganya akan berbeda karena pandangannya secara subjektif. Bisa jadi kalau misalnya motifnya hanya satu warna, itu menurut konsumen A itu sangat prestis sekali, tapi menurut konsumen B belum tentu, karena yang prestis itu adalah yang motifnya macam-macam dalam satu batu, misalnya seperti itu. Nah, itu adalah untuk kasus barang prestis gitu ya, secara subjektif saja. Jadi belum tentu, misalnya kalau permintaan batu ake di Sidoarjo akan sama banyaknya dengan permintaan batu ake di daerah Pemalang, misalnya seperti itu. Kemudian untuk kasus palsu itu adalah bahwa masyarakat masih banyak yang berpikir bahwa harga itu mewakili kualitas. Misalnya sama-sama bentuknya tas, yang satu merek Hermes, yang satu merek LV gitu ya. Pasti kalian tahu ya merek Hermes itu apa. Misalnya modelnya sama, plek ngetiplek gitu ya, tapi bedanya hanya LV dan Hermes gitu ya. Dan harganya katakanlah lebih mahalan Hermes, walaupun saya nggak tahu yang lebih mahal yang mana ya, karena saya belum mampu untuk membelinya sepertinya gitu ya. Kalau harganya lebih mahal yang Hermes, maka masyarakat ini akan memilih membeli yang Hermes daripada yang LV, padahal bentuknya sama, bahannya sama, semuanya sama, karena mereka berpikir bahwa harga itu mewakili kualitas. Nah, itu beberapa kasus yang dikecualikan dalam hukum permintaan. Ingat, hukum permintaan tadi adalah ketika harganya meningkat, permintaannya akan berkurang. Lihat kasus palsu ya, harganya mahal justru permintaannya akan meningkat. Kemudian kasus barang prestis, barangnya biasa saja tetapi permintaannya bisa jadi meningkat dan bisa jadi turun karena menurut pandangan subjektif masing-masing orang. Kalau subjektif itu kan nggak ada tolak ukurnya yang jelas ya, beda lagi dengan objektif. Nah, kasus spekulasi tadi yang seperti hand sanitizer dan masker, sedangkan kasus given itu yang tiket kereta dan tiket pesawat. Nah, sepertinya sudah cukup yang saya bahas. Mudah-mudahan cukup jelas dan bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.